Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Pada kuliah online kali ini, saya akan mencoba membahas tentang aplikasi lagi yang biasa digunakan ketika kita berinteraksi dengan server. Aplikasi yang akan saya pakai yaitu aplikasi yang digunakan untuk melakukan transfer data dari server ke klien atau sebaliknya dari klien ke server. Aplikasi yang akan saya install yaitu FTP ya, atau protokol FTP. Seperti biasa, saya akan coba remote dengan menggunakan aplikasi putih. IP-nya masih sama dengan IP yang kemarin ya, yaitu di IP 192.168.224.226. Oke. Maka akan masuk ke server seperti ini. Ini IP-nya. Ini saya coba ubah terlebih dahulu untuk ukuran dari fontnya. Saya coba ganti dengan ukuran 18. Oke, kemudian saya masuk ke servernya yaitu Serbun PNC. Passwordnya. Oke, ini sudah masuk. Nah, untuk protokol dari FTP itu sendiri atau aplikasinya ya, yaitu aplikasi untuk membaca daemon. Ada beberapa daemon FTP maksudnya ya, ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan, seperti ada Pure FTPD, ada VS FTPD, dan juga ada Pro FTPD. Hanya saja untuk aplikasi yang akan saya gunakan yaitu menggunakan aplikasi VSVTPD ya. Caranya seperti biasa, ketik perintah sudo apt get install VSFTPD. Kalau kepanjangannya itu adalah Very Secure FTP Daemon. Oke, ini di enter saja. Kemudian masukkan passwordnya. Oke, kita tunggu. Oke, ini sudah selesai. Kemudian untuk melihat konfigurasinya, kita bisa melihat di dalam file konfigurasi dari VS FTPD-nya, yaitu di dalam direktori etc ya. Perintahnya dengan perintah sudo dengan menggunakan aplikasi nano untuk melihat filenya, dimana di situ di dalam direktori etc, kemudian vsftpd.conf. Oke, ini enter saja. Nah, di sini ada beberapa perintah atau aturan maksudnya ya, untuk bisa dilakukan konfigurasi. Seperti di sini ada yang namanya seperti portnya berapa yang akan digunakan, kemudian apakah nanti klien itu bisa membaca dan menulis seperti itu ya. Nah, di sini kita coba lihat di sini. Di sini ada anonymous enable no ya. Berarti artinya di sini ketika ada user yang dia tidak memiliki atau tidak terdaftar maksudnya, maka dia ditolak ya. Jadi ketika ada user yang tidak memiliki akun di dalam server tersebut, maka dia akan ditolak. Kemudian yang berikutnya biasanya nih red enable. Kalau seperti ini berarti nanti ketika klien mengakses server seperti ini, dia bisa menulis ya si klien tersebut. Namun di sini masih dalam kondisi belum difungsikan ya atau diaktifkan. Karena di sini masih diawali dengan tanda pagar. Kemudian untuk portnya juga bisa kita setting ya. Untuk portnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke. Nah, ini sini kita coba dulu ya sebelum kita masuk ke sini. Masuk mengotak-atik konfigurasi yang ada di sini. Kita coba tes dari klien menggunakan aplikasi FileZilla. Kita bisa cari di sini. Nah, ini
aplikasi yang bisa kita gunakan. Untuk FileZilla sendiri ada FileZilla untuk client dan juga ada FileZilla untuk server. Kita bisa lihat di sini FileZilla yang server ini sama seperti yang tadi di dalam server Ubuntu, ini diinstal ya. Hanya saja ini aplikasinya namanya PSFTPD. Sedangkan ini sini FileZilla ya, tapi konsep protokol di dalamnya sama saja, menggunakan protokol untuk daemon dari FTP. Untuk di client saya membutuhkan yang FileZilla client. Jadi kita download yang file ini, yang client, bukan yang server ya. Yang client kita download, kemudian kita install. Contoh di sini protokol yang digunakan menggunakan SFTP ya. SFTP protokol daemonnya. Ini tinggal di download saja. Oke, download. Kalau sudah tinggal diinstal. Kalau sudah terinstall tinggal kita jalankan. Maka nanti akan muncul seperti ini ketika dijalankan ya. Dan di sini kita isi dengan host itu IP address dari server. IP addressnya tadi 192.168.224.226. Kemudian untuk username-nya masih sama dengan username servernya, yaitu serbunpnc. Kemudian passwordnya. Kemudian klik quick connect. Untuk port di sini defaultnya port 21. Ini oke saja. Nah, kalau sudah terkoneksi di sini sudah terkoneksi dengan server. Di sini nama servernya server PNC. Kemudian di sini kita bisa melihat direktori, ada direktori master dan segala macam ya. Nah, di sini sama seperti ketika kita mengakses direktori dari server tersebut. Hanya saja di sini dibatasi hanya direktori home saja yang bisa diakses dengan menggunakan aplikasi FTP tersebut. Di sini kita bisa mengatur apakah nanti semua direktori bisa diakses atau tidak. Nanti tergantung dari kebutuhan ya, settingan kita. Maka di sini. Ini contohnya tadi di sini tidak bisa menulis ya karena masih ditutup. Tadi yang red itu masih ditutup. Oke, kita coba ya. Kita coba, ini saya minimize saja. Dan saya mencoba di sini di dalam ada direktori SSL kemarin ya. Atau misalnya di sini saya akan membuat satu direktori. Nah, misalkan di sini di master create directory. Ini nama direktorinya misalkan PS FTPD. Oke. Nah, maka di sini tidak bisa menulis di sini ya, tidak bisa tertulis. Karena di sini tadi untuk settingannya si user itu tidak bisa menulis. Dan di sini muncul ada respon dari server yaitu permission denied ya. Nah, ini coba kita atur di sini. Yang tanda pagar ini dihapus saja. Kemudian jangan lupa disimpan, Ctrl O, Enter. Kemudian seperti biasa karena di sini service itu membutuhkan suatu refresh, maka di restart terlebih dahulu servicenya ya. Saya restart, ini saya tutup dulu dengan Ctrl X ya. Kemudian saya restart. Seperti di Apache juga sama perintahnya, sudo systemctl ya, systemctl restart. Nah, restart nama aplikasinya tadi VS FTPD ya. Oke, kalau sudah coba dicek statusnya kalau mau ngelihat statusnya. Nah, statusnya aktif ya. Oke, kalau sudah coba ini di refresh. Oke, ini sudah nge-refresh. Coba kita cek di sini create directory. Tadi namanya
VSFTPD. Oke, maka di sini sukses ya, sukses ketika membuat suatu direktori namanya VSFTPD. Ini untuk konfigurasi, misalkan apakah si user itu bisa menulis saja atau bisa membaca saja, nanti bisa diatur di sini di dalam file konfigurasi ini. Nah, di sini tinggal kita atur. Untuk defaultnya tadi portnya menggunakan port 21. Kita bisa mengatur di sini ya, menggunakan port berapa. Oke. Saya rasa cukup ya. Sudah berhasil di install dan berhasil untuk mengakses ke sini. Oke, untuk pembahasan tentang penggunaan FTP seperti apa, kita bahas di kuliah berikutnya. Untuk kuliah hari ini atau kuliah pada sore hari ini hanya membahas tentang menginstal protokol dari FTP, yaitu menggunakan aplikasi atau protokol VSFTPD. Oke, selamat mencoba di rumah. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.